Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLTS. Oke, untuk di kesempatan kali ini Iksan PLTS akan mereview. Jadi untuk malam ini kita PLN kita matikan, kemudian kita nyalakan unit freezer atau kulkas dengan beban total sekitar 200 watt, tidak menggunakan PLN namun kita menggunakan PLTS. Jadi tanpa PLN sama sekali kita nyalakan malam ini menggunakan PLTS untuk menyalakan freezer. Oke, akan kita lihat di dalam, Mas Bro. Oke, yuk mari ke dalam. Oke, sebentar, jadi kita akan cek dulu, untuk MCB atau KWH meternya posisinya off atau on. Oke, akan kita, eee, cek. Oke, Mas Bro, jadi, untuk posisi KWH meter akan kita matikan dulu. Oke, untuk dari MCB KWH meter sudah kita padamkan, jadi PLN tidak menyuplai sama sekali, dan WiFi pun saat ini kondisinya off karena WiFi masih menggunakan PLN, belum kita sambung ke jalur PLTS. Jadi posisinya ke PLTS. Jadi ini adalah saklar yang untuk menyalakan atau mematikan, eee, kontaktor untuk sebagai on off dari, jalur utama dari PLN. Jadi untuk kita kali ini menggunakan PLTS. Oke, sekarang di belakang kita ada unit freezer, jadi freezer ini sedang on, Mas Bro, untuk posisinya. Kemudian untuk kamera bisa diperlihatkan, jadi kemudian untuk, suhu atau suhu dingin di freezer ini terbaca -0,1 derajat Celcius. Jadi untuk kondisinya saat ini, kulkas kita on tanpa menggunakan PLN, kita menggunakan, PLTS. Jadi di sini juga ada stabilisernya, Mas, guys. Jadi dari stabilizer buat stabil gitu ya, supaya tegangannya tidak naik turun. Jadi stabil, mantap. Oke. Oke, jadi akan kita cek, di sistem dapur pacu PLTS, Iksan PLS bagaimana ampernya, berapa ampernya yang dikonsumsi oleh kulkas atau seluruh rumah akan kita cek di dalam. Oke. Oke, jadi selain selain kulkas atau freezer, kita juga menyalakan 12 buah LED DC, yang disuplai oleh PLTS. Jadi disuplai oleh PLTS ada banyak tuh Mas guys ya, LED DC-nya sebanyak 12 buah 12 buah, LED. Jadi PLN kondisinya ini kan indikator PLN, jadi ketika PLN on jadi dia on. Posisinya juga di, PLTS. Kemudian akan kita cek lagi untuk MCB KWH meternya posisinya di off. Oke, akan kita cek, Mas guys, untuk di sistem kontrol Iksan PLTS, dapur pacu Iksan PLTS. Oke, jadi untuk kali ini di belakang kita ada sistem PLTS. Sistemnya yang kita gunakan di workshop Iksan PLTS menggunakan sistem 24 volt DC. Jadi ada sistem PLTS itu ada 12 volt, kemudian ada yang 24 volt, ada yang 48 volt, ada juga yang 96 volt, ada juga yang 120 volt. Itu nggak salah 3 pas. Kemudian ada juga yang belum tahu Mas guys untuk yang di 120 volt ke atas berapa sistemnya. Kemudian untuk saat ini sedang running Mas guys ya. Jadi kita tidak menggunakan PLN, untuk PLN ini sedang posisinya off, kemudian untuk inverter ini menyala. Untuk wattmeter DC wattmeter AC PLN ini menunjukkan 00 watt. Kemudian untuk, total watt yang dikeluarkan sebesar 208
watt. Jadi di sebelah gini juga Mas guys ada banner yang waktu itu sempat Iksan PLTS buat. Jadi ini adalah banner yang kita buat dengan ini foto waktu itu bersama Dwi Karya General Electrical. Jadi untuk Dwi Karya General Electrical ini berada di workshopnya di Trimurjo Punggur Metro Lampung Tengah, masih Lampung Tengah. Jadi sama-sama penggiat PLTS waktu itu sempat mengecek ke sana untuk sistemnya sama seperti Iksan PLTS yang install di 24 volt DC. Namun untuk yang terakhir itu waktu itu Iksan bermain ke rekannya Om Dwi Karya General Electrical itu waktu itu di sistemnya di 48 volt DC. Oke Mas guys, jadi di depan kita ini ada unit baterai berkapasitas 24 volt bertegangan dengan ampere 200 ampere hours, jadi 200 Ah. Jadi yang baterai yang kita gunakan di baterai lithium ion fosfat atau LiFePO4. Kemudian BMS yang kita gunakan di BMS Dali. BMS Dali 100 ampere untuk arus keluarannya, kemudian untuk charging chargernya di 50 ampere. Jadi sistemnya kita seri 3,2 di seri dan menghasilkan tegangan sebesar 24 volt DC untuk sistemnya. Nah, jadi ini untuk inverternya Mas guys menyala dengan tegangan outputnya 220 volt. Kemudian untuk beban total kulkas freezer tadi di angka 207 watt dengan beban lampu juga. Jadi total beban lampu dan freezer. Kemudian untuk wattmeter PLN ini menunjukkan 00 watt, artinya tidak ada konsumsi sama sekali untuk PLN-nya. Kemudian di sini juga terbaca untuk arus yang terkonsumsi oleh inverter dari baterai sebesar 14 ampere untuk menyalakan total beban rumah, lampu dan juga freezer sebesar 200 watt AC itu membutuhkan 14 ampere DC dengan sistem 24 volt. Jadi ini kita tadi sudah kita tes sudah kita riset. Jadi untuk timernya sudah berjalan sekitar 16 menit berjalan. Kemudian untuk energi yang dikonsumsi sudah sebesar 86 watt hours WH. Kemudian untuk arus yang dikonsumsi sudah terbaca sebesar 3,3 ampere hours atau 3,3 ampere. Kemudian untuk eksternal resistansi terbaca 01,8 ohm. Kemudian untuk tegangan voltase di 25,7 volt. Jadi tegangannya bagus Mas guys ya. Jadi di angka 25 volt. Kemudian di sini terbaca 25,6 volt, di sini terbaca 25,5 volt DC, kemudian di sini juga terbaca 25,5 volt DC. Di sini untuk mengangkat beban total sebesar 206 watt. Jadi untuk kabel pun kita masih belum menggunakan kabel yang besar Mas guys ya, masih menggunakan kabel NYM. Nah, kemudian di sini juga ada switching power supply. Jadi di switching power supply ini kita menggunakan tegangan AC 220 volt, kemudian kita turunkan menjadi tegangan 12 volt dari tegangan inverter di 200 volt, kita turunkan di 12,7 volt untuk menyalakan 12 buah LED DC. Jadi kita tetap menggunakan lampu DC, tetapi supply-nya masih dari sistem AC. Oke, jadi di sini Mas guys ya, ini iseng-iseng. Jadi di sini ada keterangan ya Iksan Teknik Group. Jadi ya di sini ya bekerja sama dengan rekan-rekan satu tim. Ya kita juga merakit sistem PLTS, kemudian ada juga panel automatic transfer switch, automatic main failure, kemudian ada juga sistem otomatis genset, kemudian juga ada pemeliharaan, pemasangan, perbaikan AC, unit AC, kemudian ada juga instalasi listrik, kemudian ada juga bajaringan, jadi bisa untuk
melakukan instalasi baja ringan, kemudian ada juga CCTV, kemudian ada juga WiFi, kemudian ada juga pengelasan welderless, pembuatan tralis, kemudian juga ada sistem kontrol via web. Jadi sistem kontrol via web ini sistem kontrol yang menggunakan web, jadi sistemnya jarak jauh. Jadi ini untuk tegangannya di normal di 25 volt, bagus ya di atas 24 volt. Untuk sistem yang kita gunakan di 24 volt. Jadi mantap, akan kita tes ini berapa lama. Untuk runningnya sudah hampir 20 menit untuk menyalakan kulkas. Mantap. Luar biasa. Jadi ini adalah sistem PLTS yang Iksan di workshop Iksan yang Iksan install di rumah. Jadi ini sistemnya masih sistem 24 volt DC. Untuk solar panel sendiri, untuk Iksan masih menggunakan di kapasitas 240 WP atau 240 watt peak. Jadi untuk sistem 24 volt ini bisa kita install untuk solar panel itu sebesar hingga 1000, kalau tidak salah di 1000, angkanya di 1600 atau 1800. Jadi ada di sini untuk penjelasannya, ada di sistem 24 volt di 1600 watt untuk maksimalnya. Jadi bisa kita install sampai di 1600. Jadi untuk sistem yang kita gunakan di 24 volt. Untuk baterai yang kita gunakan di lithium iron phosphate atau LiFePO4. Untuk bulk charging di voltase di 29,2 volt. Untuk float charging di 29, volt. Untuk baterai lock atau baterai lock ini dia artinya mengunci, artinya sudah tidak bisa lagi keluar untuk dipergunakan, atau sistemnya kita di lock, dikunci di 22 volt. Namun kita belum menggunakan sistem yang ini masih kita gunakan langsung tanpa menggunakan LVD atau low voltage disconnect. Nanti kita akan melihatkan untuk low voltage disconnect itu seperti apa begitu. Oke, jadi sebentar akan kita cari dulu untuk sistem LVD, low voltage disconnect. Oke, jadi di depan kita ini sudah ada sistem low voltage disconnect atau LVD. Jadi di depan kita ini ada modul ya, Mas Bro ya. Jadi di sini ada modul, namanya modul, kalau tidak salah ini modul XH berapa ini ya, lupa untuk modulnya. Ada XHM609 untuk tipenya, bisa cari di marketplace, ada XHM609. Jadi di sini ada dua modul low voltage disconnect. Jadi fungsinya akan kita jelaskan. Jadi dari fungsi LVD atau low voltage disconnect ini adalah dia untuk memutus tegangan DC. Jadi ketika tegangan yang kita inginkan misal di 24 volt DC. Jadi di tegangan 24 volt DC itu PLTS dan PLN gitu sudah manuver atau berpindah. Jadi ketika di tegangan 24 volt akan otomatis manuver ke PLN, kemudian di tegangan 27 volt akan manuver lagi ke PLTS. Jadi sistemnya otomatis berpindah begitu, mengikuti dari tegangan, berdasarkan tegangan atas perintah tegangan. Jadi ini fungsinya seperti itu untuk secara singkatnya. Jadi nanti ini bisa dioperasikan atau dikoneksikan menggunakan dari LVD ini, kita koneksikan menuju ke ATS automatic transfer switch yang ada di sebelah kanan ini, di bawah inverter. Jadi nanti untuk sistemnya yang digunakan, jadi dari LVD ini kemudian untuk menyalakan atau mematikan kontaktor. Dari kontaktor baru
dari kontaktor baru untuk memutus jalur utama PLN. Jadi seperti ini ada di depan kita juga ada kontaktor. Jadi nanti dari LVD itu masuk ke kontaktor ini untuk dia untuk meng-on atau off untuk koilnya atau kumparannya. Jadi kemudian dilanjutkan dari jalur utama ini powernya dari kontaktor dari ada nomornya ini kan ada T1, T2. Jadi untuk menyalakan automatic transfer switch. Jadi seperti itu nanti untuk sistem eh, sistem kendalinya, untuk sistem diagram pengawatan maupun diagram kendalinya seperti itu. Jadi nanti ini difungsikan sebagai bisa untuk mengoper perpindahan dari PLN ataupun PLTS secara otomatis berdasarkan perintah tegangan baterai. Jadi misalkan tegangan baterai di 24 volt kemudian akan berpindah ke PLN, tadi akan berpindah secara otomatis ke PLN. Jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini waktu itu sempat Iksan install di sistem PLS di 12 volt. Namun untuk saat ini belum kita install. Belum ketemu waktunya untuk penginstal. Nanti akan rencana Iksan install di sebelah sini. Jadi nanti akan kita setting di sini untuk untuk sistem LVD-nya atau low voltage disconnect. Jadi ini nanti men-on dan off dari kontaktor yang tadi itu, kemudian dari kontaktor itu baru on atau off kan untuk ATS automatic transfer switch. Jadi seperti itu nanti untuk rangkaiannya. Oke, jadi ya cukup sekian untuk reviewnya. Jadi untuk saat ini masih running untuk PLTS untuk menyalakan kulkas atau freezer di running time-nya di 26 menit. Sudah arus terkuras sudah di energi totalnya di 146 WH. Jadi waktu itu sempat Iksan tes sampai habis total di sekitar 1 kWh dia baru cut off untuk ininya, untuk BMS-nya. Namun untuk baterainya sendiri totalnya di 4 kWh. Untuk BMS dia sudah cut off di 1 kWh. Tidak tahu ini atau memang baterainya atau BMS-nya sistemnya dia cut off di memang 1 kWh. Masih Iksan juga cari tahu untuk infonya apa memang itu benar baterainya yang untuk parameternya sih sendiri di 4 kWh. Namun untuk di sudah Iksan tes sampai habis gitu, terkuras habis, hanya terkuras di 1 kWh saja atau mungkin itu memang batasnya di BMS-nya seperti itu. Jadi untuk baterainya kita menggunakan 24 volt, untuk kabel-kabelnya pun kita masih menggunakan kabel engkel. Nanti lain waktu akan kita ganti menggunakan kabel yang lebih besar, menggunakan kabel yang merah seperti ini. Jadi kabelnya lebih handal. Ini untuk sementara menggunakan seperti ini hanya untuk melewati arus di sekitar 14 ampere. Dia masih anget-anget sedikit, tapi ya tidak anget benar, masih standar. Jadi kalau sudah melewati seperti 50 ampere sudah bahaya, sudah kabelnya panas, sangat panas sekali. Sudah ganti yang kabel yang lebih besar. Oke, jadi seperti itu untuk wattnya masih terbaca 200 watt, masih on. Luar biasa, tegangannya stabil di 25 volt, masih full untuk baterainya. Oke, jadi cukup sekian untuk review dari kulkas atau freezer tenaga surya. Jadi untuk inverter ini terbukti dia sangat kuat untuk mengangkat beban seperti kulkas. Kemudian ada juga kompor listrik, kemudian ada juga blender, Magicom, pompa air. Jadi sangat-sangat kuat luar biasa untuk inverternya ini. Jadi inverter yang kita gunakan di inverter low frekuensi berkapasitas 1000 watt.
Jadi untuk bebannya saat ini di 200 watt, jadi sangat enteng sekali, masih ada restan sekitar 800 watt. Oke, cukup sekian, review dari kulkas freezer tenaga surya. Jangan lupa saksikan video-video Iksan PLS selanjutnya, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan share, bagikan video dan komentar, oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam video review Iksan PLS. Oke, kita berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, salam renewable energy Indonesia, salam satu arus, salam energi baru terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.